itu yang penting tadi ternyata apa? Harus menyediakan waktu. Jadi bukan kok setahun, 2 tahun, ya pokoknya bergulir seperti itu, ternyata tidak. Jadi harus menggali, bisa jadi produknya itu yang dioptimalkan atau dibesarkan, diduplikasi, atau bisa jadi punya produk lain. Itu kan karena pengalaman, karena banyak melakukan pengamatan atau penggalian ilmu-ilmu sehingga harus katakanlah seminggu putuskan aja dalam 1 hari saya harus mencari ilmu. Nah, mencari ilmu tadi kan banyak tadi. Yeah. Jumpa lagi di Cangkruan Embongan. Sehat, Mbah? Sehat, alhamdulillah. Selalu baik. Baik, alhamdulillah. Saat ini kita kedatangan seorang tamu, Gus Akmal. Kira-kira Gus Akmal ada yang mau disampaikan di Cangkruan ini? Ya, Kira-kira ada sampaikan pertanyaan pertanyaan kepada Mas Tarjo terkait dengan Omnibus Law kan, yang memberikan kemudahan kepada UKM dan koperasi untuk beroperasi. Betul. Jadi begini, kebanyakan dari teman-teman saya perwakilan kaum muda itu termasuk ke dalam TKP OTGP, tenaga kerja paksa, orang tanpa gejala, pengangguran. Mereka ini bahasa milenial ini kayaknya. Itu bahasa milenial. Ya. Mereka ini kaum-kaum yang memang sangat kasihan, dikatakan pengangguran ya beraktivitas, dikatakan tidak punya penghasilan ya tidak tentu juga karena beberapa sudah bekerja tapi lagi-lagi kerjanya ya kayak tenaga kerja paksa, kayak saya contohnya. Nah, yang mau saya tanyakan ke Mbah Tarjo, bagaimana cara milenial TKP OTGP ini untuk mempersiapkan diri terkait dengan adanya kemudahan UKM dan koperasi sebagai dampak dari Omnibus Law ini. Kita harus menyiapkan apa? Karena kita juga ingin mencari pekerjaan yang layak dan juga ingin berusaha agar tidak kalah dalam persaingan sebagai dampak dari Omnibus Law ini. Ya, baik. Nah, mungkin sebelum Mbak Tarjo ditanggapi Cak El dulu, bagaimana Cak El? Iya. Jadi kebetulan kali ini tema kita itu Omnibus Law Cluster UKM dan koperasi. Kebetulan kemarin sudah pernah kita bahas, cuman kita ingin lebih mengerucut lagi ke arah persiapan apa atau bagaimana kita selaku pengusaha ataupun yang sudah aktif maupun yang baru mau membentuk usaha UKM ataupun koperasi. Jadi bagaimana atau kiat-kiatnya seperti apa, nanti kita bicarakan banyak di situ. Makanya tadi ada pertanyaan dari Gus Akmal tentang kira-kira undang-undang Omnibus ini semakin menekan kita atau mempermudah kita kan gitu kan. Kalau boleh saya beri gambaran, sebelum ada undang-undang Omnibus itu kan secara individu kita sudah ada fasilitas yang diusahakan oleh pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja, yaitu di Balai Latihan Kerja. Meskipun itu ya untuk per individu, tapi bukan berupa organisasi perusahaan yang nantinya meskipun skill itu bisa digunakan untuk usaha-usaha tertentu. Misalnya kalau di BLK pelatihan manajerial atau pelatihan komputer, elektronik, kan bisa nanti UKM-nya bentuk ke arah sana kan juga bisa. Tapi kalau dari kita bicara kemarin waktu tentang klaster UKM dan koperasi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tarjo, bahwa ada pendampingan secara manajerial, ada bantuan pendanaan yang nanti konsepnya kita lihat di penjelasan lanjutnya di peraturan pemerintah mungkin ya, atau di peraturan menteri kalau memang berhubungan dengan menteri tenaga kerja atau menteri ke UKM dan koperasi. Tentunya sudah ada sebenarnya channel-channel sebelumnya. Lah, karena ini hal yang baru di Undang-Undang Omnibus Law tentang klaster UKM dan koperasi, makanya sebelum ini launching ke masyarakat
untuk mendapatkan fasilitas pendampingan secara manajerial. Bahkan kalau kemarin asal usulannya Mbak Tarjo itu ada manajerial dari pemerintah yang ditempatkan di usaha-usaha UKM maupun koperasi sebagai pionirnya, itu yang harus bagaimana kita berlaku sekarang. Kalau secara awam ya kita harus mengikuti terus perkembangan informasi itu, baik melalui channelnya resminya Kementerian UKM dan Koperasi atau Kementerian Kerja atau dari pemerintah mengenai undang-undang ini, fasilitas apa yang diberikan harus kita tempel terus, deketin terus, baik secara online ya, kita searching ataupun kita datangi tempat BLK supaya nggak ketinggalan kereta gitu ya. Ya kita kan berarti mempersiapkan, kalau itu kita mau usaha, tapi kalau sudah usaha tetap juga tempel, karena selain kita menjalankan usaha ya jelek-jelekannya kalau dari pemerintah kan yang akhir-akhir ini kita dengar ada bantuan langsung tunai untuk UKM sebesar 2,4 juta yang itu kan karena ada informasi. Kalau nggak, karena data untuk UKM koperasi di seluruh Indonesia sampai sekarang kan belum tertata rapi. Jadi ya kita harus sering-sering mencari informasi, karena dunia sekarang kan dunia informasi. Itu sih gambaran dari saya dari fenomena akhir-akhir ini mengenai klaster UKM dan koperasi. Baik, KL. Ya, bagaimana Mbak Tarjo? Ya, terima kasih Baik. Cak El, Cak Abang, Gus Akmal. Ya. Jadi ini pandangan saya ini adalah pandangan dari pengamatan. Yeah. Jadi anggap aja saya juga orang awam, tapi mencoba membantu Gus Akmal ini untuk mencari jawaban kan gitu ya, dengan adanya kemudahan Omnibus Law. Nah, yang perlu diperhatikan pertama tentu adalah kaum pemula harus menentukan dulu sebetulnya Anda itu mau condong ke bisnis apa, Cocoknya nah kan gitu kan. Jadi apakah ke bisnis jasa atau ke produksi atau ke makanan atau ke e-commerce, trading atau apapun, itu kan sama harus menentukan dulu. Saya kira setiap orang pasti punya cita-cita atau passion, punya passion sendiri, punya selera ya, atau punya bakat ya. Nah, itu silahkan ditentukan dulu. Nah, setelah Anda tentukan atau mungkin Anda sudah memulai, maka yang diperlukan adalah kalau terkait dengan Omnibus tadi tentang fasilitas-fasilitas tadi sudah disampaikan oleh CL. Anda harus mencari informasi, baik ke mendekatkan diri ke instansi terkait maupun ke channel-channel atau portal-portal atau searching ya yang terkait dengan informasi yang ingin digali. Nah, ini yang penting. Karena apa? Ini nanti akan menuju yang namanya profesional. Jadi bekerja itu kan harus profesional. Tidak penting pekerjaan Anda apa. Katakanlah ketika yang paling kecil, katakanlah tambal ban. Tambal ban itu bisa nggak profesional dengan tidak? Bisa nggak dibedakan? Profesional itu misalkan dia sudah mulai menentukan tempat. Tempatnya ternyata memungkinkan truk trailer parkir dengan yang tidak memungkinkan. Ini berarti kan sudah menentukan tempat. Berarti kepinginnya pemilihan itu lokasi. Pemilihan lokasi. Kepinginnya itu menggait pasar trailer, ternyata parkirnya nggak mungkin. Berarti itu keliru dalam pemilihan tempat. Nah, itu profesional terkait dengan pemilihan tempat. Nanti kalau berkait dengan produk, katakanlah produk bakso misalkan, itu berarti kan dimulai dari jenis baksonya, itu memilih, tidak borak dan sebagainya, itu kan juga mengikuti memilih ya. Misalkan jenis bakso itu mau jenis yang mana, bakso Malang atau Solo atau mana, itu kan harus memilih, menentukan. Iya. Tentu setelah memilih ini caranya bagaimana, ini bagian dari baris strategi juga. Sekarang kan tadi disampaikan bisa searching juga bagaimana mengolah bakso yang
optimal, mulai dari pemilihan dagingnya yang model bagaimana, itu kan perlu dikenali. Jadi mencari informasi tadi, bagian dari itu. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah melakukan perbandingan. Perbandingan otomatis kalau namanya bakso berarti ya sering makan bakso, dengan membedakan berarti menjadi tahu. Atau kalau bahasa kerennya adalah studi banding. Akan gitu ya. Ini meskipun kecil, apapun usahanya, tetap harus dilakukan semacam studi banding, studi case kepada orang-orang yang sudah jalan. Termasuk pelayanannya, kebersihannya, apanya kan dibandingkan semuanya. Supaya apa? Karena katanya orang ahli manajemen, ahli motivator, bisnis itu ada beberapa tidak menciptakan hal baru, ada beberapa itu justru nyontek, fotokopi. Ada beberapa memang hal baru, tapi ada beberapa nyontek. Bahasanya kerennya ATM itu yang mungkin ya. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Itu ya. Nampaknya di situ. Cak, mantap sekali. Nah, jadi harus tujuan profesional tadi, makanya mulai dari tempat diperhatikan, produknya diperhatikan, pelayanannya tadi diperhatikan, manajemennya diperhatikan. Ini mau tidak mau, ternyata bagi yang masih pemula berarti harus menyiapkan diri, pengetahuan itu. Bagi yang sudah jalan harus menyisihkan waktu. Jadi bukan kok sudah jalan, sudah jualan bakso, ya sudah jualan bakso aja gini kan tidak, ternyata harus menyisihkan waktu untuk memperdalam ilmunya. Iya, riset ya, harus riset, mulai dari tadi banyak hal kan, mulai tempat, waktu, terus survei tentang pelayanan, survei manajemen, kebersihan, apa itu? Tata letak lokasi yang bagaimana. Itu ternyata harus menyisihkan waktu untuk survei, untuk ke arah profesional. Iya. Nah, ada cara lain selain survei, adalah searching tadi. Jadi harus sering-sering melakukan googling ya, googling terhadap, kalau bakso berarti yang terkait dengan bakso. Jangan TikTok aja. Kalau TikTok aja nanti ilmunya ilmu TikTok nanti. Goyang tangan nanti. Jadi googling itu harus dimanfaatkan. Kenapa? Karena memang itu perpustakaan gratis, perpustakaan besar itu. Tinggal ngeklik itu, maunya apa sudah muncul di situ kan. Iya. Termasuk pemanfaatan internet itu, selain searching, googling informasi seluruh dunia pada di tangan kita, termasuk memanfaatkan internet, termasuk ke kerjasama dengan GoFood, GrabFood gitu ya. Itu kan sekarang teknologinya kan zaman ini ya. Nah, akhirnya berkembang. Pesan-pesan itu berkait dengan internet itu kan berkait dengan strategi bagaimana memasarkan produk, strategi menjualnya kayak apa. Itu nanti di situ berarti kan ada yang kita offline, ada online, ada pakai Grab, GoFood tadi, itu bagian dari itu. Nah, itulah perlunya sering-sering searching supaya apa yang saya sampaikan itu sebetulnya juga di searching itu nanti ketemu. Kami kan hanya merangkum aja dari semua yang ada di situ. Lebih up to date langsung mereka searching sendiri, memang banyak teknik-teknik yang lebih hebat. Setelah itu berkait dengan profesional tadi, selain ke mendekat instansi, karena di situ ini penting bagaimana konsultasi kepada katakanlah Desperindak, Dinas Perdagangan, konsultasi. Pak, saya itu mau jualan bakso, Bapak kira-kira ada nggak datanya penjual bakso yang hebat di wilayah ini? Ya siapa tahu kan beliau punya informasi. Atau memang itu siapa tahu Desperindak memang punya program untuk tahu catatan-catatan produk-produk mana aja yang menjadi unggulan di daerah tertentu. Itu nanti mungkin berkait dengan wisata. Ini kan nanti disinkronkan. Nah, sehingga mau tidak mau tadi disampaikan harus mendekat pada instansi. Desperindak dan Kadin ya, Kamar Dagang Industri ya. Itu asosiasi dari perdagangan adalah Kadin tadi. Nanti bisa jadi masuk ke situ konsultasi. Itulah itu termasuk daripada asosiasi perdagangan. Jadi setiap
sekarang setiap profesi itu sebaiknya memang punya asosiasi. Bahkan ikut jadi anggotanya sehingga tahu informasi perkembangan dari profesi tersebut ya. Nah, di situ banyak manfaat karena setiap organisasi profesi termasuk Kadin tadi itu pasti punya banyak program-program. Salah satunya adalah program informasi tadi, informasi pelatihan, informasi jaringan, informasi untuk magang, untuk apa? Di situ ada. Suplai barang, kebutuhan barang termasuk memasarkan juga mungkin ada informasi juga. Kalau bakso berarti pedagang daging yang paling bagus di dan daerah murah itu mana dan murah di situ kan. Itulah perlunya yang kaitannya dengan asosiatif tadi apa? Bagian dari semacam mencari konsultan juga. Iya. Jadi sekecil apapun usaha kita itu ada konsultan sehingga ada ya ngobrol-ngobrol lah. Orang yang lebih ahli ya minimal ya. Lebih yang ahli atau lebih dulu senior ya mungkin ya. Pengalamannya lebih luas, kita ngobrol. Makanya namanya silaturahmi itu kan penting juga dari sisi itu. Berarti ada kata-kata silaturahmi itu tidak memutus rezeki itu mungkin itu ya mungkin ya. Kalau ada hubungannya dari silaturahmi kita dapat informasi ilmu baru, rezekinya tambah itu, gampang menjual gitu ya. Cocok itu. Pas. Nah, itu yang penting tadi ternyata apa? Harus menyediakan waktu. Jadi bukan kok setahun, 2 tahun ya pokoknya bergulir seperti itu, ternyata tidak. Jadi harus menggali, bisa jadi produknya itu yang dioptimalkan atau dibesarkan, diduplikasi, atau bisa jadi punya produk lain. Itu kan karena pengalaman, karena banyak melakukan pengamatan atau penggalian ilmu-ilmu di sehingga harus katakanlah seminggu putuskan aja dalam 1 hari saya harus mencari ilmu. Nah, mencari ilmu tadi kan banyak tadi. Iya. Ke dinas, ke secing, ke Kadin tadi, tanya ke orang senior, ke orang yang sudah jalan. Nah, itulah yang diperlukan, termasuk punya komunitas. Nah, coba contoh kecil aja yang paling dekat tadi adalah bakso. Komunitas penjual bakso. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Dalam arti siapa tahu berpikir, wah nanti ketahuan dong nanti ilmu saya. Ya kita kan nggak ngerti juga kan. Tapi sebetulnya orang punya komunitas itu bagus. Komunitas PKL. Ini yang paling ngetren sekarang ini komunitas warkop. Komunitas warkop. Nah itu sampai hebat. Jadi kita bisa kalau butuh dana pun di komunitas tersebut ada finansial yang bisa memberikan pendanaan segar asal ya masuk komunitas. Kita disuplai juga warkop ya, kopinya dan sebagainya dipermudah lah, termasuk pemasaran situ. Itu contohnya. Nah jadi banyak juga nanti ketika komunitas itu nanti kan mengalami kendala-kendala apa, kendala keamanan, kendala hukum, kendala apa, nanti kan di situ juga ada omong-omongnya. Solusi bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, jadi saya kira itu Cak L maupun Cak Abang yang bisa saya. Jadi luas dari A sampai Z, baik pemula maupun yang sudah jalan ya. Digambarkan bagaimana harus menyisihkan waktu, manajerialnya kita harus belajar ke lebih senior ataupun ikut pelatihan-pelatihan. Ya, kalau berkait dengan Omnibus Law berkait dengan koperasi. Contoh yang sempat kita bahas kemarin adalah salah satunya koperasi simpan pinjam. Ketika tidak ada suntikan SDM dari pemerintah untuk menjadi tenaga manajemen di koperasi minimal simpan pinjam tadi, maka sulit orang akan memulai bisnis simpan pinjam itu karena berpikir simpan pinjam itu tujuannya untuk meminjam, tapi ternyata harus memikirkan manajemennya, memikirkan izinnya, memikirkan sumber dananya, terus yang diberikan dana yang lebih dulu siapa, atau nanti dana itu ternyata bisa meminjam kepada koperasi yang sudah jalan. Ini kan kalau mengandalkan inisiatif dari masyarakat, kayaknya kurang cepat, sehingga ini pemerintah harus masuk ke manajemen koperasi yang baru. Makanya sebetulnya ada sempat disinggung dalam peraturan pemerintah rancangan itu namanya inkubasi. Oh, inkubasi ya? Inkubasi itu kan membentuk masa transisi. Masa transisi atau sampai besar, bagaimana mendampingi. Cuma akselerasi. Nah, cuma di situ kan mengenai mendampingi. Masalahnya ada ketakutan kalau pemerintah terlalu ikut campur ke bisnis, seolah-olah
konsep negara diktator yang masuk ke lini-lini. Sementara kalau liberalisme kan memang sudah melepas betul. Tapi kan konsep kita adalah perekonomian Pancasila, mungkin itu adalah masa transisi yang seperti dijelaskan. Silahkan aja. Iya. Cuma ini versi saya, tanpa intervensi itu, ini akan lambat berjalan. Iya, betul. Karena mana ayam mana telur, gitu Iya, loh. iya. Siapa yang menjadi manajemennya, siapa yang membutuhkan uang. Iya. Nah, lalu berkait dengan studi banding dengan pelajaran awal tadi, sebetulnya kan ada contoh koperasi simpan pinjam yang dengan menggunakan sistem tanggung renteng, yang itu sudah jalan. Itu di Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya. Oh ya. Itu nanti di searching atau di googling juga sudah ada. Koperasi Setia Bakti Wanita. Setelah itu sistem tanggung renteng. Itu sudah bagus. Syariah itu ya? Itu saya nggak paham. Cuma mengenai syariah atau tidak itu nanti kan juga ada ahlinya. Dan Omnibus ini juga menyediakan aturan untuk syariahnya. Dan nanti juga ada pengawas syariah, ada pembinaan. Cuma tetap kembali lagi tadi, ini harus distimulasi, harus ada penggerak awalnya, bahwa namanya studi banding tadi ternyata penting. Jadi nanti kalau koperasi simpan pinjam, ya coba cari yang sudah jalan. Ternyata tadi itu contohnya Setia Bakti Wanita. Nanti kalau koperasi serba usaha, jadi ada jenis yang berjenis-jenis, itu konsultasikan aja di dinas koperasi, contoh-contoh itu di mana, nanti kalau searching itu di mana, kalau buku-bukunya apa, itu yang ilmu itu yang harus dikenali. Ilmu itu yang harus dikenali. Jadi untuk menyongsong era baru, maka ketika pemerintah juga memberikan fasilitas yang ada dengan itu yang ada, maka kita atau sebagai pemula atau pemuda ini harus menyongsong. Gitu ya. Jadi gayung bersambut ya harusnya. Ada atau tidak bantuan pemerintah, ternyata kan memang harus bergerak. Iya. Kan harus bergerak. Itu harus punya motivasi, harus ada kesadaran. Sehingga ada atau tidak dorongan pemerintah, memang harus berusaha, harus bergerak. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan di depan tadi, coba ini direnung-renung. Kalau memang itu masih kurang, bisa ditambahin, searching lagi, ternyata apa yang harus dilakukan. Atau harus tadi di BLK, atau harus kursus membuat kue, membuat apa, itu kan ada juga. Lembaga-lembaga swasta yang menyediakan layanan-layanan kursus kan ada. Bahkan ada yang gratis juga. Nah, ada yang gratis juga. Itu yang paling penting, saya kira begitu. Iya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan sama Mbah Tarjo. Mungkin Gus Akmal ada yang ditanyakan lagi selain yang tadi awal ditanyakan? Mungkin tidak ada. Belum ada. Sudah cukup ya. Jadi yang dijelaskan oleh Mbah Tarjo kan itu bagaimana kita, karena tanpa ada undang-undang tentang UKM dan koperasi, memang kita tetap harus berusaha. Cuman dari beberapa pakar mengatakan bahwa dengan munculnya undang-undang ini akan mempercepat, bahkan memfasilitasi, membantu UKM dan koperasi untuk bertumbuh lebih cepat lagi. Maka mumpung ya, ini ada undang-undang yang mendorong kita lebih baik, harusnya kita sambut. Meskipun tanpa undang-undang pun kita harus bergerak memang, tapi dengan adanya ini, maka ini menjadi pendorong semangat kita untuk lebih maju lagi. Itu keterangan dari Mbak Tarjo. Dan kira untuk yang terakhir, seperti biasanya, kayaknya Cak Abang ini sudah mau menanyakan itu. Kalau secara spiritual bagaimana? Ini Secara spiritual? Iya, secara spiritual. Aneh biar lagi. untuk menambah semangat itu loh, Mbak. Lagi. Semangat untuk tetap berusaha. Secara spiritual, saya mendengarkan dari ulama, bahwa silaturahmi memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Wah, itu ya. Nah, itu tadi kuncinya ternyata silaturahmi. Iya. Tagline-nya cukup jelas, tidak perlu didebat karena itu sudah sering kita dengar dari para ulama. Saya kira kalau dari saya cukup. Gus Akmal, ada yang ditanya lagi? Tidak ada. Cukup ya? Ya, Mbak Tarjo? Cukup. Ya, silakan. Oke.
Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kita jumpa lagi di cangkruan embongan yang lainnya.